Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan malam kali ini gue bakal membahas token Luna Classic. Dimana sekarang ini ada sedikit informasi menarik sekali untuk token Luna Classic. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior, do you own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, dimana pada kesempatan malam kali ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market masih seperti yang tadi sore ya, mengalami merah merona lah. Di sini beberapa koin pun masih mengalami penurunan. Oke, jadi langsung saja kita cari dulu untuk token Luna klasiknya nih. Nah, untuk Luna Classic sendiri per malam hari ini pun dia mengalami penurunan 3,39%. Namun untuk stablecoin algoritmiknya yaitu USDC dia mengalami kenaikan hampir 7%-an. Oke, jadi langsung saja nih kita cek dulu dalam sebuah chart dari token Luna Classic. Nah, dimana untuk kondisi chart dari token Luna Classic walaupun terlihat naik dari area sini ya, tetapi sekarang itu untuk token Luna Classic mulai lagi kembali bearish atau kembali lagi mengalami koreksi ya. Dan sekarang pun mengalami penurunan 3,39%. Nah, jadi sekarang ini kira-kira ada informasi apa nih mengenai token Luna Classic? Nah, ini pastinya menarik banget ya untuk kita semua nih. Jadi ini gua rasa harapan dari para komunitas dan juga para holders dari token Luna Classic. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, diangkat oleh thecryptobasic.com, pemungutan suara langsung untuk tingkat protokol Terra Classic DEX, Decentralized Exchange. Nah, jadi sekarang itu ada sebuah proposal baru yang dikeluarkan oleh para pengembang dari token Luna Classic. Jadi kemungkinan ini salah satu harapan kita semua. Kenapa gua katakan ini adalah salah satu harapan untuk kita semua para holders dan juga investor dari token Luna Classic. Jadi dengan adanya sebuah deck seperti ini, di mana di situ pun di dalamnya nanti akan ada sedikit pendapatan ya untuk token Luna Classic dan juga mekanisme pembakaran untuk token Luna Classic. Jadi secara tidak langsung dengan adanya deck seperti ini, bertambahnya dari utilitas token Luna Classic, yang kedua juga adanya sebuah pendapatan ataupun pemasukan, dan yang ketiga tidak bergantung lagi dari pembakaran di beberapa bursa. Walaupun memang dari beberapa bursa masih ada lah yang menerapkan pembakaran untuk token Luna Classic baik dalam transaksi on-chain dan juga off-chain-nya. Apalagi untuk Binance sendiri ya, dia memang masih support lah untuk menerapkan dalam sebuah pembakaran untuk token Luna Classic. Tetapi dengan adanya DEX seperti ini, kemungkinan dari token Luna Classic tidak terlalu bergantung kepada beberapa bursa lain. Ya, jadi ini sangat luar biasa sekali menurut gua dengan adanya sebuah proposal baru yang telah dikeluarkan oleh para pengembang dari token Luna Classic. Proposal 11049, sebuah proposal untuk membangun pertukaran terdesentralisasi yang akan menghasilkan pendapatan untuk jaringan Terra Classic dan membantu membakar Terra Luna Classic. Sekarang siap untuk pemungutan suara seperti yang diungkapkan oleh influencer komunitas yaitu Klesi dalam sebuah tweet kemarin. Nah, jadi di sini udah dijelaskan juga ya oleh salah satu influencer dari token Luna Classic yang bernama Klesi. Jadi proposal baru ini adalah proposal yang bernomor 11049. Di mana yang gue sebutkan tadi di dalamnya dengan adanya DEX baru ya atau utilitas baru yang telah ditambahkan ke dalam project token Luna Classic, nanti ke depannya itu akan menghasilkan pendapatan untuk jaringan Terra Classic. Jadi ini menambah sedikit pemasukan untuk token Luna Classic. Yang kedua juga membantu dari tingkat pembakaran untuk token Luna Classic. Wow, ini luar biasa ya. Dan sekarang juga sudah siap ya untuk pemungutan suaranya. Dan di sini juga kalian bisa membaca nih ya dari akun Twitter Classic tersebut. Proposal 11049 to create a Luna Classic Community DEX is now live. Jadi udah di posting lah atau udah di announcement oleh Classic tersebut. Dan di sini juga kalian bisa langsung masuk ke https://station.terra.money. Jadi kalian tinggal masuk ke sana ya. Apabila kalian ingin menyumbangkan atau berkontribusi dalam sebuah proposal yang telah dikeluarkan oleh para pengembang dari token Luna Classic. Dan di sini pun ada ESOP nih, influencer komunitas lainnya mengonfirmasinya hari ini. Seperti yang disoroti oleh ESOP, usulan tersebut meminta dana kumpulan komunitas untuk membangun DEX yang akan memperoleh likuiditas dari kumpulan Oracle. Konsekuensinya, biaya transaksi yang diterima akan masuk ke jaringan, dan pengusul menyarankan agar biaya ini dibagi antara mengisi ulang kumpulan Oracle, mendanai kumpulan komunitas, dan mengurangi pasokan Luna Classic. Oke, jadi di sini walaupun memang dari ESOP sendiri ya, dia juga salah satu influencer lah dari komunitas token Luna Classic. Dan dia telah mengklaim, jadi dia itu telah mengeluarkan usulan
untuk meminta dana kumpulan dari komunitas demi membangun DEX. Namun untuk gua sendiri ya melihat walaupun memang dari influencer yang bernama Esob ini meminta dana ya, tetapi tujuannya ini jelas ya, tujuannya itu untuk mengembangkan DEX, di mana juga di dalamnya itu keperluan dari dana tersebut itu dipergunakan ya untuk demi kebaikan dari token Luna Classic juga gitu, untuk mengembangkan DEX dan juga meningkatkan dari perkembangan token Luna Classic ya. Dan tujuannya pun sama, demi mengurangi dari total supply token Luna Classic. Jadi udah jelas ya buat teman-teman semua nih. Jadi menurut gua walaupun usulan yang telah dikeluarkan oleh influencer Esob ini tujuannya bagus lah demi mengembangkan lagi untuk token Luna Classic. Dan di sini juga dari Esob sendiri telah melakukan sebuah announcement ataupun pengumuman ya, breaking news proposal 11049 is live for voting. Jadi buat siapapun khususnya untuk para komunitas token Luna Classic, silakan lah ketika dari kalian itu ingin melakukan sebuah kontribusi dalam pemungutan suara yang sedang berlangsung. Nah, jadi di sini juga perlu disebutkan bahwa pengusul belum memutuskan persentase alokasi biaya ini ketiga lokasi yang telah digariskan, namun per proposal masyarakat akan memutuskan parameter ini dalam proposal tata kelola yang akan datang. Khususnya, pengembang juga berencana untuk menyertakan pasangan selain Luna Classic per USDC dan akan mendukung Luna dan Atom, meskipun mengklarifikasi bahwa mereka tidak ingin menjadi pesaing osmosis atau mendorong pengguna ke Luna. Mereka yakin penambahan ini diperlukan mengingat pemegang Luna Classic menerima token Luna di airdrops. Ya, betul sekali ya. Jadi walaupun dengan di sini ada beberapa pasangan perdagangan untuk token Luna Classic ya, ketika memang dari DEX ini sudah live atau mungkin dari beberapa komunitas intinya menyetujui lah dengan mengembangkan atau meluncurkan lagi dari DEX Decentralized Exchange-nya untuk token Luna Classic. Jadi ada beberapa yang perlu disebutkan nih dari beberapa pengusul juga ya. Memang sampai dengan saat ini belum memutuskan nih untuk alokasi biaya ini ya. Jadi kira-kira alokasinya untuk kemana aja dan juga nominalnya berapa. Intinya belum ada nilai yang pastinya ya, tetapi di sini juga masyarakat akan memutuskan parameter ini dalam proposal tata kelola yang akan datang. Jadi akan ada proposal baru lagi ya, kira-kira dari para komunitas ini mendukungnya berapa gitu ya, dengan nominal untuk mengembangkan dari DEX token Luna Classic. Dan di mana di sini juga dari beberapa pengembang ya untuk merencanakan nih menyertakan pasangan selain Luna Classic per USDC, dan dia pun akan mendukung Luna V2 dan juga Atom. Di mana di sini yang telah disebutkan, jadi kita semua nih para pemegang ataupun holders dari token Luna Classic pastinya menerima airdrop berupa token Luna V2. Walaupun memang sampai dengan saat ini belum ada lagi kabar lanjutannya seperti apa ya. Padahal pertama itu memang akan ada passing gitu per 6 bulan. Cuma sampai sekarang ini belum ada lagi gitu. Rumornya kira-kira kapan airdrop Luna V2 ini akan diberikan kepada para holders token Luna Classic yang sampai dengan saat ini masih memegang token Luna Classic-nya. Selain itu, dalam semangat inovasi, pengembang berencana untuk memaparkan indeks kepada pengguna sebagai bagian dari apa yang mereka sebut indeks Terra. Ini akan memungkinkan pengguna untuk menukar Luna Classic atau token lain yang didukung dengan token indeks yang akan selalu memiliki porsi Luna Classic. Dengan pengusul memberikan contoh indeks Luna dan Luna Classic. Dengan bobot gabungan 50% Luna Classic dan 50% Luna V2. Ini memberikan cara menarik untuk pengguna untuk mendiversifikasi exposure mereka. Nah, jadi di sini selain dari beberapa yang telah disebutkan di atas tadi, yang telah dipaparkan, yang telah dijelaskan, jadi dalam semangat inovasi ya, demi pengembangan berencana untuk memaparkan indeks juga kepada beberapa user dan pengguna. Di dalamnya itu kemungkinan untuk beberapa pengguna ya akan bisa menukar token Luna Classic dengan token lain, intinya yang didukung dengan token indeks ya, indeks Terra tersebut. Jadi di sini 1:1 lah ketika kalian ingin menukar Luna Classic 50%, ya begitupun kalian akan mendapatkan token Luna V2-nya 50% juga gitu. Walaupun bisa ditukar dari token A ke token B ya, intinya di sini nilainya sama lah kurang lebih seperti itu ya. Tetapi apabila gue salah dalam menyimpulkan dalam sebuah artikel yang di sini ya bagian yang ini, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Dan di sini yang paling menariknya sekali ya untuk dalam sebuah proposal yang baru, di mana di sini dari para komunitas ini bisa mengusulkan beberapa yang tidak diinginkan dalam sebuah proposal tersebut ya. Jadi salah satunya adalah para pengusul menekankan nih bahwa tidak ada Luna Classic baru yang akan dicetak. Di mana ini salah satu hal-hal yang sangat meresahkan ya ketika dari pencetakan token Luna Classic atau minting lah bahasanya gitu. Jadi di mana di sisi lain juga tingkat pembakaran ini semakin ditingkatkan ya walaupun hasilnya belum terlalu signifikan. Tetapi di sisi lain juga ada percetakan untuk token Luna Classic dari setiap biaya yang telah diperoleh. Namun di sini beberapa komunitas intinya menegaskan supaya tidak ada lagi token Luna Classic yang dicetak.
Jadi ini secara tidak langsung itu adalah salah satu cara yang paling efektif demi mengurangi token Luna Classic yang beredar. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai pembahasan token Luna Classic. Dan pembahasan kali ini menurut gua sangat mengejutkan sekali untuk beberapa investor dan juga holders dari token Luna Classic. Di mana dalam sebuah pembuatan DEX terbaru, walaupun adanya sebuah proposal yang harus diselenggarakan, yang harus dipoting juga oleh beberapa komunitas ya demi menyetujui untuk pengembangan dari DEX, Decentralized Exchange-nya untuk token Luna Classic. Jadi menurut gue ini bagus sekali walaupun di mana di dalamnya ini membutuhkan biaya yang lumayan besar. Tetapi ternyata dalam sebuah biaya itu ada beberapa opsi, ada beberapa pilihan. Jadi buat komunitas juga bisa mencicilnya terlebih dahulu ya. Walaupun dari biaya tersebut sekitar 125.000 US dollar, ternyata bisa untuk menggunakan sekitar 50.000 US dollar terlebih dahulu. Nah, jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian nih dengan adanya sebuah pembuatan DEX baru di dalam token Luna Classic ini? Apakah token Luna Classic bisa bangkit kembali? Dan apabila ada pembahasan gue yang menurut kalian kurang jelas, silahkan kalian masuk ke media decryptobasic.com. Silakan kalian baca-baca lagi di sana semuanya. Silakan juga kalian mengamati sedetail mungkin, sejelas mungkin ya. Karena ya di sini juga durasi gitu gue untuk memperjelaskan semuanya. Intinya yang tadi gue bahas itu menurut gue itu adalah beberapa poin-poin penting yang barusan kita bahas. Mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.